Selamat bergabung untuk semuanya yang hadir baik secara onsite maupun online. Happy Sunday to all of you. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada sukacita yang baru. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita mau bacakan ayat mingguan hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, pagi yang indah, kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di tempat ini. Sungguh Tuhan kami rindu datang mencari Engkau, kami rindu datang menaikkan setiap pujian, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sama-sama yuk. And let's lift up our praise for Jesus. Come on. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the water my enemies drowning. Come on, sing it with me. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control, amen. Praise is a weapon, always more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul.
kita beri sama-sama terbaik pujian kita. Penyembah kita yang terbaik karena dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ada haleluya, amin. Let's go.
percaya, kita meyakini bahwa Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya bagi kita, amin. Dan kapan waktunya tidak ada satupun dari kita yang tahu. Karena itu Tuhan meminta untuk setiap kita untuk boleh berjaga-jaga sementara kita menantikan akan kedatangannya kembali. Agar kita boleh hidup dengan benar setiap waktu. Dan biarlah hidup kita mau senantiasa diubahkan, dimurnikan. Sehingga kita tidak semakin serupa dengan dunia ini, tetapi kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Biar kehidupan kita, saudara, boleh terus memancarkan kasih Tuhan. Boleh terus mencerminkan pribadinya. Sehingga dunia boleh melihat, boleh mengenal Yesus, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka melalui setiap kehidupan kita. Amin. Mari pagi hari ini buka hati kita selebar-lebarnya. Dan kita mau izinkan Roh-Nya bergerak, bekerja secara bebas dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Come on, let's sing this together. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
memancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Sekali lagi dengan segenap hati nyatakan, ubahkan hatiku Tuhan. Ubah hatiku sepenuhnya. kebenaran-Mu sampai akhir, karena telah kulihat
AFJF Surabaya, kasih sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus, come on! Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin bersyafaat Tuhan. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, ya dan amin. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-Mu, sesuai janji-Mu, siapa yang meminta akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah, Bapa yang tahu memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, pada pagi hari AFJF Surabaya kita angkatan bersama, kita berdoa bersama untuk Pastor Raymond Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan complete healing in Jesus name. Melalui obat-obatan, melalui segala perawatan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan. Kami berdoa Tuhan tidak terjadi komplikasi Tuhan. Hamba-Mu dan seluruh gereja percaya dan berdoa Tuhan. Kami percaya Pastor Raymond akan dipulihkan 100% Tuhan. Ia akan kembali, come back stronger, melayani-Mu sampai akhir hidupnya Tuhan. Saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini. Buat kami mungkin Hamba-Mu berdoa Tuhan, some of us Tuhan yang mungkin sedang kebingungan, kami di titik bingung, kami harus mengambil keputusan apa. Dan beberapa dari kami juga Tuhan mungkin saat ini Tuhan sedang kehilangan pengharapan Tuhan. Kami terserang Tuhan dalam hal itu. Kami mungkin gak bisa melihat masa depan seperti apa. Saat ini bila Roh Kudus kami percaya Engkau ada di sini. Bergeraklah secara bebas. Kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bila mereka boleh ada di pikiran mereka setiap dari kami bahwa kami berharga, kami biji mata-Mu, kami boleh jatuh tapi kami gak akan tergeletak karena Engkau selalu menggenggam setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi terima kasih. Berdoa untuk kesehatan Tuhan secara tubuh, jiwa dan roh dari setiap jemaat-Mu di AFJF Surabaya boleh terpelihara, boleh kuat senantiasa di akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh justru bersinar semakin terang, bukan untuk kemuliaan kami tapi untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Karena hidup kami milik-Mu, hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila kami boleh mendengar dan gak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menghidupi senantiasa. Mampukan kami Roh Kudus, bila setiap benih boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan, amin. Sebelum duduk kasih apresiasi buat para volunteers. Thank you so much Steve. Thank you so much. Silakan duduk AFJF Surabaya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sebelum mulai saya mau tanya, di sini siapa yang secara online atau onsite selama bulan ini tidak ada yang bolong, semua 3 minggu ngikutin semua, angkat tangan Anda. Kasih apresiasi buat semua yang angkat tangan. Saya lihatnya 50% ya. Kalau belum angkat tangan, kalau belum lihat Anda dapat langsung saksikan di YouTube dari AFJF Surabaya. Hari ini kita akan finish strong, kita akan akhiri series ini. Sebelum kita akan masuk ke series kita bulan depan, kita akan bicara shout of praise. Katakan shout of praise. Kita akan berbicara banyak tentang puji-pujian, tapi itu bulan depan, another exciting month. Tapi bulan ini kita akan finish strong, dan sebelumnya itu izinkan saya untuk merecap secara cepat. Jadi bulan ini kita bicara tentang doctrinal month, bulan doktrinal. Doktrinal adalah pengajaran yang tidak boleh meleset sedikit pun Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara pengajaran dogmatika, itu antar satu denominasi dengan yang lain bisa berbeda. Kita saling respect aja. Tapi kalau kita bicara ranah doktrinal, jangan sampai kita goyah. Apa aja Chef yang masuk ranah doktrinal? Kalau disingkat, kita meminjam dari guru kami, dosen kami yaitu Pak Juanda. Frameworknya simple, kabar. K-nya itu keselamatan. Hanya dari Yesus satu-satunya, jangan goyah. A-nya itu Alkitab. Alkitab itu tidak salah dan Alkitab itu sudah sempurna Bapak Ibu sekalian. Kemudian bar-nya itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Alias kita berbicara tentang ketritunggalan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu jangan goyah Bapak Ibu sekalian ya. Dan sedikit recap juga, selama bulan ini kita sudah bicara minggu pertama, Pastor Raymond menyampaikan ketidaksalahan Alkitab. Minggu kedua kita sudah bicara tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Duinatur Yesus, kenapa sih ketika Yesus datang ke dunia ia harus repot-repot. Sebagai 100% Tuhan, 100% manusia, semua itu ada tujuannya. Ya. Dan minggu lalu kita belajar tentang pribadi ketiga yaitu Roh Kudus. Di mana kita jelas sekali bahwa Roh Kudus itu bukan cuma kuasa atau cuma power. Enggak. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Katakan pribadi. Ia adalah pribadi yang sehakikat setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak Yesus.
Dan ia berperan banyak dalam kehidupan kita. Ia memampukan kita, ia memberi kita karunia, dan bahkan memperteraikan kita sampai pada akhir zaman. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita hari ini akan bicara tentang eskatologi. Eskatologi adalah doktrin tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang seringkali kalau kita nggak ngerti apa, wah ini menakutkan pastor, penuh dengan kekhawatiran, apakah aku ini benar-benar layak, apa aku diselamatkan atau enggak. Padahal loh Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti kebenaran itu, kita akan memiliki keyakinan teguh. Yang setuju boleh katakan amin. Kita akan justru semangat, kita akan menyongsong kedatangan Yesus, dan bahkan kita akan mempersiapkan diri kita. Ya. Dan hari ini saya gak akan menyampaikan firman, tapi I'm proud to welcome a great preacher in the making, a friend of mine, the head of Department of Equipping Department. Let's give semangat buat Brother Ivan Siswono, Bapak Ibu sekalian. Come on. Silakan Van. Bawa apa kamu itu? Oke, silakan. Oh, okay, guys, nih bisa dibaca. Jesus is coming soon. Pertanyaannya, siapa di sini yang sudah siap? Kalau hari ini Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Boleh angkat tangan? Waduh, oke, gak apa-apa. Saya berharap setelah pulang dari sini kita semuanya yakin. Amin. Oke, saya akan memulai dengan sebuah cerita dari seorang yang bernama Harold Camping. Beliau ini adalah seorang evangelis dan juga seorang pemilik radio di California. Di mana beliau ini sempat pernah bernubuat bahwa Yesus itu akan datang pada tanggal 6 September 1994. Kemudian salah, direvisi. Oh, akan datang tanggal 21 Mei 2011, 21 Mei 2011. Salah, direvisi lagi. 21 Oktober 2011. Dan saudara tahu dalam dia menyebarkan nubuatannya ini gak main-main loh. Dia tuh sampai pasang billboard, iklan supaya semua orang tahu. Tapi ya kita sadar, kita tahu bahwa ternyata prediksinya semua salah. Mungkin ini juga yang membuat beliau ini akhirnya kesel juga ya. Capek juga. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Desember 2013. Karena Yesus gak datang-datang, beliau memutuskan beliau yang datang kepada Yesus. Dengan meninggalkan dunia ini. Mungkin kalau kita berbicara tentang eskatologi, Bapak Ibu, ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari selama 3 minggu kemarin. Saat kita berbicara tentang inerransi Alkitab, berbicara tentang Dunatur Yesus, Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Dan impactnya masih kita rasakan sampai hari ini. Betul ya? Tapi kalau eskatologi adalah sesuatu yang terjadi di masa depan yang belum terjadi hingga saat ini. Jadi mau tidak mau saat kita mempelajari eskatologi ini kita harus belajar dari prediksi-prediksi, nubuatan-nubuatan. Tapi ini yang kita bisa syukuri Bapak Ibu. Saat kita belajar tentang eskatologi ini, prediksi ini, kita belajar dari sebuah sumber yang begitu akurat. Yang sudah memberikan 3.000 nubuatan dan prediksi yang terbukti tepat sampai hari ini. Dan sumber itu gak lain dan bukan adalah Alkitab kita. Amin. Dan saat kita berbicara tentang doktrin eskatologi, sesuatu yang gak boleh meleset, gak bisa ditawar. Satu, kita semua percaya bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Dan untuk hal ini memang sebenarnya hampir semua gereja, denominasi, semuanya percaya, nggak ada perdebatan untuk hal ini. Bahkan beberapa aliran kekristenan yang agak melenceng pun juga percaya bahwa Yesus akan datang kok kedua kalinya. Jadi memang nggak banyak yang berdebat di sini. Tapi saat kita berbicara tentang kapan Yesus akan datang, ini yang akan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Akan masuk ke ranah dogmatikal di mana setiap gereja, setiap denominasi itu punya pandangannya sendiri. Disclaimer-nya gini, teman-teman, waktu saya bicara tentang kapan, itu bukan berarti kita mau kayak Harold Camping tadi, nebak, tanggal sekian, enggak. Saat kita bicara kapan itu, kita sedang berbicara tentang apa sih tanda-tanda yang harus terjadi. Apa sih flow-nya itu gimana sih yang akan terjadi gitu loh. Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah What Next? Be Wise. Kita akan belajar 2 poin hari ini. Satu adalah kita akan lihat flow-nya gimana sih. Kedatangan Yesus yang kedua kali, akhir zaman itu gimana. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan dalam mempersiapkan kedatangan Yesus untuk menjemput kita. Nah, saya mungkin akan mulai dengan sebuah diagram dulu. Nah ini, perjanjian lama, kedatangan Yesus.
menebus setiap kita, perjanjian baru, kita ini semua dalam perjanjian baru. Setelah itu akan ada masa kesusahan besar selama 7 tahun. Di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menyelesaikan, mengakhiri masa kesusahan besar ini. Dan juga disertai dengan sebuah perang Harmagedon. Di mana Yesus akan mengalahkan iblis dan mengikat iblis, dimasukkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Di mana kita, setiap yang percaya sama Yesus akan mengalami namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan memerintah bersama-sama di sana. Dan di akhir kerajaan 1000 tahun damai, iblis akan kembali dilepaskan untuk sekali lagi. Untuk terakhir kalinya di perang Gog dan Magog. Yesus akan mengalahkan iblis lagi dan membuang iblis masuk ke dalam neraka kekal. Dan kita juga akan mengalami namanya tahta putih. Di mana setiap yang percaya pada Yesus, kita akan sama-sama masuk ke dalam bumi baru, Yerusalem baru, kekal bersama-sama dengan Yesus. Sedangkan yang gak percaya juga akan masuk ke neraka kekal. Inilah flow, gambaran tentang akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan hari ini kita akan coba belajar, melihat tanda-tanda apa yang harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu di masa 7 tahun ini loh. Kita akan belajar sama-sama dari sini. Nah kita lihat dari Matius 24 ayat 3. Di sini katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Ini berbicara tentang keruntuhan bait Allah. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini murid-murid yang tanya sama Yesus. Di mana Yesus akhirnya jawab. Dari ayat 4 sampai 29 kita nggak akan baca satu persatu. Karena memang akan panjang sekali. Tapi saya akan ambil poin-poinnya supaya saudara sekalian bisa dapat. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Di situ katakan tanda pertama yang harus terjadi adalah penyesatan yang luar biasa. Kalau kita bicara penyesatan itu sudah ada dari dulu, dari zamannya Adam dan Hawa itu sudah ada penyesatan. Bahkan sampai hari ini pun kita juga tahu di sekitar kita ini banyak penyesatan. Mungkin beberapa waktu lalu kita juga dengar Kristen progresif lah segala macam. Banyak sekali penyesatan yang terjadi. Tapi apakah ini penggenapan akan nubuatan ini? Maka kita lihat secara jelas di Wahyu. Di situ jelaskan bahwa penyesatan yang dimaksud adalah pada saat ada seorang yang akan datang. Yang mengaku sebagai Yesus, sebagai juru selamat, sebagai Kristus, sebagai Mesias, dan melakukan tanda-tanda yang ajaib. Di mana di situ akan banyak sekali orang yang tersesat, yang mengikuti dia. Nah inilah penyesatan yang dimaksudkan. Apakah ini sudah terjadi saat ini? Jawabannya belum. Maka tanda yang pertama ini belum terjadi. Tanda yang kedua, Matius 24 ayat 6 sampai 10. Dikatakan ada peperangan dan kesusahan. Sama, kalau bilang peperangan dan kesusahan itu kan ya kita sudah ngalami semua. Kita lihat ada perang dunia 1, perang dunia 2, bahkan perang-perang Ukraina dan Rusia, Israel dengan bangsa-bangsa Timur Tengah. Dan kesusahan juga selalu ada di sekitar kita. Apakah ini sudah penggenapan? Maka kita baca dalam Wahyu secara jelas pasal 6. Di mana peperangan dan juga kesusahan dimaksud di sini adalah peperangan yang luar biasa. Di mana 1/4 dari manusia di bumi ini akan dimusnahkan, akan mati. Kesusahan yang begitu beratnya sampai 1/4 dari manusia itu juga akan terbunuh. Apakah ini sudah terjadi? Belum, Bapak Ibu. Yang ketiga, Matius 24 ayat 14. Pengabaran Injil ke seluruh dunia. Nah ini ada sebuah fun fact. Di mana ada sebuah proyek yang namanya Joshua Project. Yang melakukan penelitian. Apakah pengabaran Injil ini sudah sampai menyeluruh ke seluruh dunia. Dan hasilnya sampai hari ini ternyata masih ada 3,4 miliar orang yang belum tersentuh dengan Injil. Banyak orang yang terpencil yang ternyata masih belum pernah dengar Injil. Dan kalau kita lihat sebenarnya penggenapannya di Wahyu 11 dan Wahyu 14. Di mana di situ katakan bahwa akan ada 2 saksi yang datang dari surga. Dan akan ada malaikat yang berkeliling mengelilingi seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Disitulah pengabaran Injil ke seluruh dunia akan tergenapi. Jadi jelas ketiga ini pun belum terjadi. Poin yang keempat, tanda yang keempat. Munculnya antikris di Matius 24 ayat 15. Mungkin ini yang sering kita dengar. Nah siapa sih antikris ini? Antikris ini adalah seseorang yang akan berkuasa. Yang akan memberikan masa damai untuk bangsa Israel. Seseorang yang akan memiliki power yang luar biasa. Di mana tandanya itu tadi 666. Di mana setiap orang yang berada di masa itu, kalau nggak punya tanda ini nggak bisa melakukan banyak hal. Akan susah banget hidupnya. Kalau nggak punya tanda ini. Dan dia akan bertata di bait Allah. Di mana bait Allahnya juga sampai hari ini belum ada. Jadi apakah ini sudah tergenapi? Belum. Tanda yang terakhir, yang kelima. Matius 24 ayat 29. Kehancuran hebat di bumi. Ya kita bicara bumi ini sudah hancur, tapi yang dimaksudkan di sini kalau kita lihat di Wahyu, kehancurannya sungguh luar biasa di mana akan banyak bintang yang jatuh.
menghantam bumi ini. Sehingga sepertiga dari semua yang hidup di bumi ini akan musnah. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Nah, mungkin sampai titik ini Bapak Ibu kan berpikir, loh, Seta. Nah kalau ini sudah belum terjadi semua, berarti Yesus gimana? Enggak bisa coming soon dong. Ini belum terjadi semua kok. Jadi gimana? Nah mungkin ada dua kelompok orang. Yang pertama mikir gini, wah aman. Berarti saya masih punya waktu untuk hidup. Ya seneng-seneng lah. Have fun dulu. Belum terjadi kok. Nanti kalau ini sudah terjadi baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah waktunya ini. Mungkin kita begitu. Satu gini. Kalau ada, ya saya berharap nggak ada. Tapi kalau ada yang berpikir seperti itu. Teman-teman coba direnungkan lagi. Matius 24 ayat 21 dikatakan apa? Ini kesusahan besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, hari-hari ini kalau kita ini, setiap kita pasti punya masalah. Dan seringkali mungkin waktu kita menghadapi masalah kita saat-saat ini, masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, kita sudah ngomel. Saya nggak ngecilkan permasalahan Bapak Ibu, tapi kita sudah ngecil kayak, aduh Tuhan aku gak kuat Tuhan, capek, ndang datang mau Tuhan cepetan datang. Nah kalau dalam posisi yang penderitaan yang kita alami sekarang aja, kita ini sudah kayak gitu. Ini penderitaan yang tidak terbayangkan Bapak Ibu. Dan kita masih berpikir bahwa kita akan bisa bertobat di sana. Baru sungguh-sungguh di sana. Yang menurut secara manusia saya pikir itu blunder. Gitu ya Bapak Ibu. Dan poin kedua mungkin ada kelompok orang kedua yang berpikir bahwa baca ini semua, waduh terus piye ini, nyapa ini? Takut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Isa, apakah kita bisa mampu menghadapi ini semua? Maka ada satu berita baik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa gereja Tuhan tidak ditentukan untuk mengalami kesusahan besar. Amin. Kita percaya bahwa kita ini gak ditentukan untuk menghadapi itu semua, masa tribulasi ini. Kenapa? Karena kita percaya sebelum masa tribulasi ini datang, mungkin gambarnya bisa teman-teman. Di mana di situ ada penggenapan 7 cawan, 7 sangkakala, 7 murka arka. Kita ini akan mengalami namanya rapture. Kita ini akan diangkat. Apa sih rapture itu? 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan. Rapture itu adalah peristiwa di mana Tuhan itu kan datang di awan-awan. Dan setiap kita yang percaya sama Tuhan ini, dalam sepersekian detik, sekejap mata, tubuh kita ini diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Dan kita ini akan sama-sama naik menyongsong Yesus di awan-awan. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan dilewatkan dari namanya masa kesusahan besar ini. Ya memang kalau dalam hal ini ranahnya dogmatikal Bapak Ibu. Ada teman-teman yang percaya, oh rapture itu nanti terjadi di 3,5 tahun pertama, setelah 3,5 tahun pertama. Ada yang percaya terjadinya nanti di akhir, setelah 7 tahun. Gak apa-apa, kita gak akan berdebat untuk itu. Tapi inilah yang menjadi standing kita AFCF Surabaya. Nah ayat-ayatnya apa sih yang meneguhkan kita? Ini 1 Tesalonika 1 ayat 10. Di mana Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Kita ini tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Dan bahkan di Wahyu 3 ayat 10 lebih jelas lagi. Melindungi engkau, kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Kita sudah diangkat, mereka yang tinggal di bumi. Itulah yang menjadi dasar percaya bahwa kita ini gak akan mengalami masa kesusahan besar, Bapak Ibu. Tapi permasalahannya sekarang, kalau kedatangan Yesus yang kedua kali ini kan banyak tandanya yang harus terjadi. Sedangkan rapture ini bisa terjadi kapan saja. Hari ini bisa, besok bisa, makanya ini loh. Kita harus terus siap-siap. Jesus is coming soon, kita gak pernah tahu kapan kedatangan Yesus untuk menjemput kita ini gereja Tuhan. Kita gak pernah tahu. Itulah yang kenapa kita harus selalu berjaga-jaga, bersiap. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus berjaga-jaga? Puji Tuhan, banyak yang bertanya. Ya, dan kita akan belajar dari Matius 25. Satu pasal di bawahnya, ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan semuanya. Ini tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Di ayat 1-2 dikatakan bahwa 10 gadis mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 10-10-nya itu menyongsong mempelai laki-laki. Berarti jelas kan? Mereka semua itu percaya mempelai laki-laki. Berarti apa? Kalau di konteksan hari ini, ya kita ini loh, orang Kristen. Kita semua yang ada di gereja ini loh. Yang percaya, yang ngaku, setidaknya ngaku kita ini Kristen. Tapi pertanyaan berikutnya adalah 5 diantaranya bodoh, 5-nya bijaksana. Jadi di antara kita orang Kristen ini bahkan mungkin di dalam gereja, tapi saya percaya puji Tuhan, saya percaya semuanya ini bijaksana di sini. Tapi faktanya adalah ada yang bodoh loh ternyata. Dan kalau jadi yang bodoh itu konsekuensinya berat Bapak Ibu. Kita lihat di ayat
12 dan 13 di akhir. Aku tidak mengenal kamu. Lu kita bisa ditinggal, itu konsekuensinya yang berat. Oleh karena itu, hari ini kita sama-sama mau belajar apa sih yang membuat supaya kita ini bisa masuk dalam golongan gadis bijak. Ya, di ayat berikutnya kita lihat. Ayat ketiga dan keempat. Yang membedakan sebenarnya kan gadis bodoh sama gadis bijak itu sama-sama bawa pelita. Tapi yang membedakan yang bodoh itu bawa pelita aja nggak bawa minyak. Power bank luar biasa. Kalau yang gadis bijaknya bawa minyak dalam buli-buli. Ini aja yang membedakan. Nah, ini berkata apa sih? Maknanya apa sih? Pelita itu adalah sesuatu yang kelihatan, yang nampak di luar. Minyak dalam buli-buli itu nggak kelihatan, tersembunyi. Nah, coba kita lihat sekarang hari-hari ini, kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah banyak dari kita selama ini masih fokusnya dengan apa yang kelihatan? Kita naruh pengharapan kita naruh iman kita pada perbuatan baik kita, pada pelayanan kita, pada persembahan kita, pada perpuluhan kita dengan apa yang bisa kita kerjakan. Apakah kita masih menaruh iman kita, pengharapan kita itu di situ? Padahal jelas dikatakan bahwa yang terpenting itu apa sih? Bukan yang kelihatan. Tetapi apa yang dalam hati kita ini loh Bapak Ibu. Minyak dalam buli-buli itu. Apakah kita ini punya pertobatan yang sejati? Apakah kita ini sudah mengakui dengan sungguh bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bahwa dia yang satu-satunya sanggup menolong kita, membebaskan kita dari maut. Apakah kita sudah mengakui itu? Apakah kita sudah benar-benar percaya di situ? Ini yang perlu kita sama-sama, hari ini saya berdoa kita sama-sama introspeksi. Kita lihat hati kita, motivasi kita, apakah kita benar-benar sudah punya minyak itu. Pertobatan yang sejati itu. Dan nanti di akhir kita akan sama-sama berdoa. Untuk setiap Anda yang mungkin belum pernah mengambil keputusan juga untuk terima Yesus. Nanti kita di akhir akan sama-sama berdoa. Dan hal kedua apa yang perlu kita miliki saat kita berjaga-jaga? Di ayat selanjutnya, di ayat ke-6, 7, dan 8. Situ katakan akhirnya mempelai datang, song-songlah dia. Lalu yang bodoh ini akhirnya panik. Tanya sama yang bijak. Bisa gak aku minta minyakmu? Tolong aku minta minyakmu tuh. Yang bijak ngomong gak bisa. Kamu kalau mau ya beliau sendiri. Gak bisa minta. Ya ini maknanya apa? Berkata apa sih? Berkata bahwa iman tuh gak bisa nunut Bapak Ibu. Kita itu harus punya iman yang personal. Iman sama Tuhan sendiri, pribadi lepas pribadi. Berapa banyak dari kita mungkin suami-suami ngelihat, oh istriku ini sudah luar biasa. Berdoa terus, rajin, baca firman, pelayanan, wah luar biasa. Wis, secara rohani aku nunut aja sama dia. Dia kan sudah luar biasa. Apa yang aku kerjakan? Kerja. Yang penting kerja. Rohani urusan istri. Atau mungkin sebaliknya, istri ngeliat, oh suamiku ini sudah sungguh-sungguh loh. Berdoa terus, rajin baca firman. Dia kan imamnya. Udah aku nunut aja sama dia. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus punya iman masing-masing. Yang lebih parah kalau dua-duanya memble. Suaminya memble, istrinya memble juga. Habis itu ngomong, loh aku kan menyesuaikan, pasangan yang sepadan. Nah untuk sepadan apa? Dia memble ya aku harus sepadan dong. Sama-sama memble. Nah tapi itu tadi yang saya keceplosan ngomong. Kita lupa ada penolongnya di depan. Nah kita harus jadi penolong. Harus bisa saling menguatkan supaya kita sama-sama punya iman yang bertumbuh. Begitu juga orang tua sama anak, anak sama orang tua. Nggak bisa nurut-nurutan, karena satu yang perlu kita ingat. Iman itu tidak diturunkan, tapi ditularkan Bapak Ibu. Beda kayak saya, Ivan Siswono, punya anak. Nama anak saya langsung, belakangnya Siswono diturunkan. Tapi iman nggak bisa kayak gitu. Iman itu harus ditularkan dengan cara hidup kita. Di mana mereka, orang-orang yang di sekitar itu bisa merasakan, oh ini loh, orang yang punya iman tuh kayak gini. Dan mereka akhirnya, aku juga mau seperti itu. Itu loh iman yang ditularkan, bukan diturunkan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita ini untuk bisa memiliki iman personal yang terus bertumbuh? Yang pertama, kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan. Apa pengenalan akan Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan? Gak ada cara lain. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena dari situ kita punya pengenalan akan Tuhan. Tahu karakter Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Dari situ aja. Pastor Ray sudah menjelaskan dengan hal baik tentang internasi Alkitab, di mana Pastor Ray juga pakai ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan itu apa? Dihembuskan nafas. Dihembuskan nafasnya. Nafasnya Tuhan loh dihembuskan. Bapak Ibu coba bayangin, ingat gak? Kejadian 1 waktu penciptaan kita ini, manusia semua. Penciptaan manusia. Di situ juga dikatakan apa? Dari tanah liat, Adam itu dari tanah liat. Yang menghidupkan itu apa sih? Nafasnya Tuhan loh. Dihembuskan nafasnya yang menghidupkan.
Jadi hari ini kalau kita mau ngelihat apa sih yang menghidupkan hidupnya kita ini. Apa sih yang buat kita ini hidup sebagai manusia. Gak ada cara lain. Firman Tuhan itu loh. Karena hembusan nafas yang sama yang Tuhan berikan untuk menghidupkan kita. Itu hembusan nafas yang sama yang Tuhan berikan dalam penulisan Alkitab. Karena itu jelas campaign kita bulan ini pun kita rindu jemaat FGF Surabaya ini bisa cinta akan firman Tuhan. Sama-sama merenungkan dan baca firman Tuhan. Karena dari situlah kita bisa punya pengenalan akan Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah memiliki pengalaman bersama Tuhan. Apa ini pengalaman bersama Tuhan artinya? Artinya kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Dan kalau mau jujur, seringkali, nggak selalu, seringkali untuk kita bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan, Tuhan itu izinkan kita mengalami hal-hal yang nggak enak. Hal-hal yang susah. Kita lihat murid-murid. Dia bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan waktu mereka ada di dalam badai. Mereka baru lihat, wih ini Tuhanku dahsyat, bisa menghentikan badai. Harus mengalami namanya kekurangan. 5 roti 2 ikan. Baru ngeliat, gila Tuhanku ini bisa loh menyediakan semua yang aku butuhkan. Disitulah baru ada pengalaman. Dan hari-hari ini mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman semua lagi diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Percayalah, itu cara Tuhan sedang memberikan pengalaman secara pribadi untuk Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu ini punya iman yang semakin kuat. Punya iman personal bersama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu ini bisa siap selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan untuk jemput kita. Amin. Dan saya akan menutup sharing saya hari ini dengan sebuah kesaksian. Jadi awal bulan lalu memang saya dan keluarga besar istri saya sama-sama pergi ke Pineng untuk check up. Jadi tujuan awalnya itu untuk saya diajak sama istri saya untuk nemeni mertua check up di sana. Sudah jauh-jauh hari beli segala macam tiket dan akomodasinya, hotel segala macam. Berangkat tanggal 6 sampai 10 Mei harusnya. 2 minggu sebelum berangkat tiba-tiba dapat email dari maskapai dibilang penerbangannya diganti 7 ke 11. Loh, kita kaget. Loh, saya enak udah delay nih maskapai. Ganti-ganti seenaknya tanpa ngomong sama kita. Ya tapi kita akhirnya tetap berangkat lah. Tetap berangkat ngikuti itu. Tapi ya memang ada berundel juga karena kita kan akhirnya harus membuang satu malamnya yang kita sudah booking tanggal 6 ini kan dibuang karena kita harus nambah 1 malam lagi. Ada berundelnya juga. Tapi tetap akhirnya berangkat dan ternyata ada satu peristiwa lagi sebelum kita berangkat. Di mana anak saya yang kecil tiba-tiba itu ada muncul benjolan di dadanya sini. Saya juga kaget, ini kenapa ya kok tiba-tiba ada benjolan. Saya juga lumayan concern akan itu. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, sudah ini pas nanti kita berangkat ke Pineng, kita coba check up aja juga ini kenapa, tak cari dokter. Jadi singkat cerita tanggal 7 kita berangkat, tanggal 8 mertua saya semua check up, kita juga akhirnya bisa check up juga ke dokter anak. Waktu check up itu dokter anak langsung ngelihat, oh nggak apa-apa, ini sih nggak ada masalah lah. Ini cuma benjolan biasa, kalau bahasa orang Surabayanya itu uci-uci, nggak tahu Bapak Ibu ngerti nggak? Pastor Seva nggak ngerti uci-uci itu apa? Uci-uci gitu. Nggak apa-apa ini suatu saat kalau memang dianggap mengganggu ya diambil aja lah. Cuma secara estetik kok. Oh ya udah kita lega puji Tuhan. Tapi terus itu dia meriksa lagi terus bilang, tapi ada something wrong loh sama pernafasannya anakmu ini. Loh kenapa ya? Dia bilang sudah kamu sekarang langsung cek foto semua, foto paru-paru, foto amandel, pipi semua hidung, foto. Saya juga sempat kaget, ngapain ini anak, gak apa-apa kok tiba-tiba disuruh foto. Tapi sudah sampai sana, ya sudah foto aja sekalian. Foto, 8 malam akhirnya keluar hasilnya. Ternyata benar, hasilnya tuh paru-paru anak saya itu ada kabut putih. Dia bilang ini pneumonia. Dan di amandel dan pipi anak saya ini full dengan dahak putih semuanya. Dahak semua. Dia bilang, ini pasti anakmu tidur ngorok 1, 2. Kalau nafas tuh nggak bisa pakai hidung, susah pasti. Karena jalur nafasnya kecil sekali, sudah ketutup sama dahak semua. Pasti ini nafasnya pakai mulut. Di saat itulah saya baru ngerti, oh anak saya memang tidurnya sering ngorok. Kedua, anak saya itu sering komplain, papi pilek. Di sisiin nggak ada isinya, sampai saya ngomel, kamu tuh jangan kebiasaan ngomong pilek lah. Tapi itu baru saya ngerti, oh ternyata mungkin dia itu lagi komplain, buntu, nggak bisa nafas. Dan itu saya ngerasa Tuhan tuh baik banget. Karena Tuhan mungkin ngelihat ya, ini bapaknya lontong ini. Gak ngerti-ngerti loh dia ngomong ya anaknya. Sudahlah, dikirimkanlah benjolan itu tadi, uci-uci tadi. Karena ada uci-uci benjolan itu tadi, yang buat saya concern akhirnya saya bawa dokter. Kalau enggak, sampai hari ini mungkin saya gak ke dokter. Bahkan saya bawa dokter. Dan akhirnya puji Tuhan, singkat cerita 7 hari kita di sana. Kita harus stay 7 malam, masuk rumah sakit. Dan pulang dari situ anak saya benar-benar sembuh total. Bisa nafas dengan enak, tidur gak ada ngoroknya puji Tuhan. Tapi
belum sampai situ aja kebaikan Tuhan. Saudara semua ingat ya, tiket saya itu kan 7 sampai 11. Lah saya baru masuk rumah sakit tanggal 8. 7 hari kemudian saya baru bisa keluar tanggal 14. Otomatis tiket tanggal 11 ini hangus dong. Akhirnya saya ngomong sama adik ipar saya waktu itu. Udah, kalau memang mereka pulang dulu lah. Kita nanti stay di sini. Tapi keluarga ngomong enggak, kita semua stay bareng-bareng. Yaudah, tinggal sama-sama. Udah, ngurus cari tiket lagi. Waktu cari tiket itu, tiketnya nggak ada. Sampai tanggal 20 itu baru ada. Semuanya itu full tiketnya. Waduh, matenginnya apa ya? Ada satu tiket, cuma ada satu-satunya dan itu pun harganya nggak karuan. Dan harus transit Singapura dulu. Nah waktu itu memang mungkin, ya karena kita di rumah sakit yang ngurusin kan adik ipar saya. Lemes dia udah juga. Tapi Tuhan kasih hikmat akhirnya. Coba email ke maskapai. Tanya, bisa nggak saya mau ganti ini tanggal 11 ke tanggal 15. Karena 14 kan baru keluar rumah sakit ke 15. Biasanya kan lama ya, kalau kayak gitu-gitu. Tapi saat itu cepat langsung dibales. Oh oke, tanggal 15 tapi full. Gimana kok tanggal 16? Langsung adik ipar saya, oke tanggal 16. 5 menit kemudian, tiket langsung keluar. Cet, bisa diganti semua. Dan kata-katanya apa? Ini semua free of charge. Nggak ada bayar sama sekali, nggak ada tambahnya. Tapi yang lebih hebat lagi, kenapa? Karena ini adalah sebuah kompensasi. Tiketmu itu tak ganti kapan hari, tadi tanggal 6, tanggal 7. Hari ini kamu ganti kompensasi semuanya gratis. Disitulah saya ngerasa, ini loh Roma 8:28. Kita tahu sekarang, Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam hal yang saya anggap, mungkin berapa minggu yang lalu, ini udel ini orang ini, ganti-ganti. Dalam keudelan itu loh, Tuhan itu terus bekerja. Sehingga kita kan nggak tahu bahwa kita harus stay 7 hari di sana. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tuh persiapkan semuanya Bapak Ibu. Amin. Itulah, di saat itulah, puji Tuhan, dikagumi buat Tuhan kita. Itulah yang akhirnya membuat saya memiliki iman yang semakin bertumbuh. Tuhan ini luar biasa loh. Dalam hal segala sesuatu Tuhan terus bekerja. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu juga bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan. Secara pribadi yang akan menguatkan setiap kita. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau berdoa nanti buat Bapak Ibu yang rindu untuk memiliki pertobatan yang sejati. Atau mungkin hari ini memutuskan untuk percaya pada Yesus untuk pertama kalinya. Dan yang kedua untuk Bapak Ibu yang memang rindu untuk memiliki pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagu, selidiki hati kami ya Bapak. Lihat hati kami ya Bapak. Yes Lord, thank you Tuhan Yesus. Lihat hatiku, ya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati setiap kami ya Bapak. Lihat hati, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Apakah kami rindu mengasihi, kami memiliki pertobatan yang sejati Tuhan. Kami rindu kami bisa memiliki pengenalan, memiliki iman yang personal Tuhan kepadamu ya Bapak. Kami rindu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, untuk setiap Bapak Ibu yang ingin meresponi firman Tuhan hari ini. Yang pertama, untuk setiap Bapak Ibu yang ingin menyadari, oh selama ini ternyata aku belum benar-benar punya pertobatan yang sejati. Selama ini aku masih naruh pengharapanku itu sama perbuatan baikku. Semua hal-hal yang kelihatan. Tapi hari ini aku mengambil keputusan. Aku mau Tuhan benar-benar memiliki pertobatan yang sejati. Berserah dan bergantung penuh kepadamu. Atau mungkin untuk Bapak Ibu yang memang belum pernah mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus. Dan hari ini Anda tergerak untuk mengambil keputusan terbaik yang bisa Anda lakukan. Saya minta dengan kerendahan hati untuk sama-sama angkat tangan. Yes Lord, terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia ya Bapak. Aku percaya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa ya Bapak, supaya setiap kami yang merindukan pertobatan yang sejati, Tuhan, kami boleh mengalami itu ya Bapak. Hari ini kami boleh Tuhan benar-benar menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa percaya Tuhan, kami gak bergantung pada apa yang bisa kami lakukan. Kami gak bergantung pada setiap perbuatan baik kami lagi, tapi kami benar-benar bergantung pada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan kami gak sanggup, kami mengakui Tuhan kami gak mampu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa, dan bertahtalah dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengundang Engkau untuk masuk Tuhan dan berkuasa atas hidup kami. Untuk Roh Kudus-Mu yang ambil alih kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang hari ini juga meresponi firman Tuhan, untuk punya kerinduan hati untuk memiliki iman yang personal, untuk memiliki pengenalan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, boleh letakkan tangannya di dada. Amin. Tuhan Yesus terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan, kami percaya Bapa, firman-Mu saat ini Tuhan yang menembus setiap hati kami, yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan, satu hal Tuhan, kerinduan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami gak hanya dengar dari kata orang, tapi kami rindu Tuhan, kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa berbicara, dulu aku hanya dengar, tapi hari ini aku mengalami sendiri bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami percaya saat kami mengalami perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan, Kau akan pakai mulut, lidah, bibir setiap kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapak. Yuk kita sama-sama kembali lagi naikkan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku ya Bapak. Yes Lord, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya. Kau dapat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan setiap iman kami pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang terus memimpin kami, memampukan kami untuk kami boleh selalu hidup tekun di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh semakin mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau, boleh merasakan kasih-Mu, boleh mengenal Engkau, boleh menerima Engkau Tuhan, dan memuliakan Bapa di surga melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Itu adalah kalian itu benar-benar juga memikirkan hidup orang lain. Pada saat kalian memikirkan hidup orang lain itu, di situ itu kalian boleh percaya boleh enggak, Tuhan tuh ngasih hikmat. Waktu kalian stres, kalian doa itu, Tuhan kasih hikmat.
Mari bergabung bersama di Recharge, waktu di mana kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan serta berdoa bersama. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Thank you. Ivan sudah menyampaikan dengan sungguh baik dan selama 4 minggu ini kita belajar banyak sekali. Kita nggak cuma mendengar tetapi kita bisa menangkap maksud Tuhan dan berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nantikan bulan depan Shout of Praise sudah disampaikan dan kita semangat gitu untuk belajar setiap minggunya. Saya Pastor Lina, host Anda hari ini. Ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama Youth Retreat yang akan dilaksanakan 7-9. Hari ini pendaftaran terakhir. Bagi Anda yang masih rindu untuk ikut masih terbuka sampai hari ini bisa menghubungi Connect Booth atau Info Booth di lantai 1. Nah, Summer Mission dengan Generasi Peduli akan membuka kesempatan kita untuk mendonasikan baju bekas gitu ya. Jadi teman-teman dari Summer Mission akan berangkat bulan Juli. Kemarin sudah disampaikan ada buku dan sebagainya dan sekarang membuka kesempatan untuk mendonasikan baju-baju bekas mungkin kita yang punya. Nah, ketentuan donasi ini perlu diperhatikan gitu ya karena ada ketentuannya. 1, baju masih layak pakai, jelas gitu ya. Yang kedua semua gender, jadi boleh wanita, boleh pria, semua usia dari baby hingga dewasa dan tidak ada yang bolong atau sobek gitu. Terus kemudian tidak ada noda berlebihan yang tidak bisa dicuci dan tidak menerima pakaian dalam bekas, jelas gitu ya. Nah dari semuanya ini saya berharap kita memberikannya dengan mensortir lebih dulu gitu ya. Jadi minta tolong supaya tidak menaruh dan kemudian kasihan tim yang harus ngeliatin ini bagus atau tidak. Kita mempersiapkan diri dulu untuk mensortir gitu baju mana yang layak pakai untuk kita bagikan. Mungkin baju yang kita udah masih bagus kondisinya tapi kita udah nggak mau pakai. Nah, kita bisa donasikan. Gimana caranya? Dikumpulkan di Dropbox booth Genpet atau dikirimkan ke kantor gereja dengan catatan donasi baju Summer Mission. Jadi boleh. Sampai kapan? Sampai 9 Juni. Kita tutup sampai 9 Juni. Jadi mulai dipikirkan baju-baju mana yang kita akan turunkan dari gantungan kita. Dan kita mau bagikan buat saudara-saudara kita di Mentawai yang akan dibawa oleh tim Summer Mission. Siang hari ini saya juga memberi kesempatan buat setiap kita membawa persembahan kita. Kita membiasakan diri untuk sungguh membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkannya bisa kita sudah lama mempergunakan cashless mungkin baru bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini kita udah cashless ada di depan, ada mesin edisi, ada QR yang bisa kita bawa persembahan kita. Lebih daripada segala yang kita bawa hati kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan lupa untuk ikut media sosial kita semuanya, kami AFJF Surabaya untuk mengikuti
momen-momen ataupun acara-acara yang terupdate. Jangan lupa tanggal 7 Juni saya perlu mengingatkan gitu ya, ada recharge malam di mana kita bisa doa bersama dan juga praise and worship, dan khusus tuh tanggal Juni ini ada Pastor Joshua Hartono bersama-sama dengan kita. Ajak teman-teman untuk kita bisa sama-sama menyembah di tempat ini, bersama-sama berdoa. Dan juga minta tolong gitu ya. Di kesempatan ini saya mau minta tolong buat teman-teman semuanya. Pastor Alan, Pastor Bobby, Pastor Seva dan Ivan sedang tesis gitu, sedang ada menyelesaikan S2 teologi mereka. Dan mereka sedang membutuhkan kuesioner mereka ya. Ada di iCare pasti sudah dapat. Kalau belum tanya sama iCare leadernya. Mereka membutuhkan dukungan untuk mengisi kuesioner itu gitu ya. Supaya mereka bisa lulus dengan cepat. Oke, mereka butuh berapa? 100? 300? 200 sampai 300 orang loh, dan saya percaya kita akan support our pastor dan our leaders untuk mereka menyelesaikan S2 teologi mereka. Oke? Siang hari ini kita dengan bersuka cita juga merayakan 100 leader, 100 pemimpin. Dan hari ini ada 5 orang yang akan bersama-sama dengan kita melayani. Saya boleh mengundang Bapak Ibu yang akan kita doakan bersama-sama sebagai leader di tempat ini. Yang pertama Selika Teharin Supeno, iCare Core Team yang Pro Pakuwon 1. Eka Darmadilim, iCare Leader yang Pro Araya. Edwin Louis Suarsono, iCare Leader yang Pro Dharma Husada 2. Ibu Asnat dan Pak Yosef dari iCare Leader Diakonia Sambisari. Para pemimpin kita, dan kita merayakan bersama-sama. Mereka akan menerima bola dan nanti mereka akan secara officially akan memasukkan di kotak yang dibawa di lantai 1. Oke, inilah leaders baru kita merayakan 100 leader dari sekian leader. Dan saya percaya Tuhan memberikan kita semuanya bisa berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat mereka dan setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Mari arahkan tangan kita kepada mereka dan kita mendoakan mereka. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpinmu di tempat ini, mereka yang mau step up, memberikan diri untuk memimpin. Kami percaya Tuhan proses yang mereka lalui, mereka bertumbuh, mereka mengenal Engkau, mereka memberikan dirinya untuk bersama-sama dengan gerejamu melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau yang memampukan, Engkau yang menolong mereka, menyelesaikan apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Lebih daripada segalanya kami percaya mereka berjalan dengan Roh Kudus yang menolong mereka untuk mereka memenuhi panggilan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa perlindungan, penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan mengalir secara luar biasa. Bapak, kami berdoa untuk multiplikasi demi multiplikasi. Kami berdoa Tuhan supaya mereka juga berjalan bersama dengan Engkau, punya iman personal. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa supaya keteladanan hidup mereka juga boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang mereka pimpin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali. Untuk kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan, buat kami untuk tetap berjaga-jaga. Untuk kami tetap setia. Untuk kami menjaga hidup kami, ketaatan kami, iman kami sama Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk mengakhiri dengan baik. Dan kami berdoa kami setia sampai akhirnya. Bapa, kami menyerahkan perjalanan kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk series selama bulan ini.
Kami menutupnya Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu boleh berdiri teguh di dalam kebenaran. Setiap umat-Mu boleh berdiri teguh. Mereka tahu firman-Mu hidup Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat. Dan kami sungguh percaya Roh Kudus menolong kami melalui kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar kembali Tuhan untuk menantikan Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu di tempat ini, kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami pulang, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah bahwa Dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Semua umat yang menerima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. See you next week.